Salam Alahim, salam hebat, Tuhan Yesus dahsyat. Pagi hari ini kita mengucap syukur bahwa oleh pertolongan dari Bapa Yahweh kita boleh kembali beribadah, dan pada pagi hari ini kita mau buka hati sehingga firman Tuhan boleh memberkati seluruh sidang jemaat GPF Angelika. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin beritahukan kepada jemaat GPF Angelika bahwa rema untuk jemaat GPF Angelika di tahun 2021 adalah tahun penggenapan. Katakan amin. Sekalipun di tahun 2021 seolah-olah ini adalah masa-masa yang sulit, tetapi percayalah bahwa tahun ini menjadi tahun penggenapan. Bapa Yahweh menggenapi janji-janji firman-Nya kepada jemaat GPF Angelika. Puji Tuhan, haleluya. Nah, pada pagi hari ini tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah jangan tawar hati. Nah, apa itu tawar hati? Tawar hati adalah penakut, pengecut, bernyali kecil, gentar, bimbang, khawatir, patah semangat, putus harapan, hilang keberanian. Firman Tuhan sengaja saya beri tema jangan khawatir. Berarti kita dilarang, kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan. Kita tidak boleh memiliki jiwa pengecut. Kita tidak boleh memiliki nyali kecil. Menghadapi sesuatu dengan gentar, dengan bimbang, dengan khawatir. Semangat kita menjadi patah, kita menjadi pribadi yang putus harapan, bahkan kita hilang keberaniannya. Nah, Ibu Bapak dan saudara sekalian yang saya kasih di dalam Adonai Yesus HaMashiach, kata jangan tawar hati yang dirangkai menjadi sebuah kalimat itu ditujukan kepada Yosua oleh Bapa Yahweh yang terdapat di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Yahweh. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan jangan tawar hati, sebab Yahweh Tuhanmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada kata yang Bapa Yahweh tujukan kepada Yosua, supaya Yosua tidak memiliki tawar hati. Berarti Yosua tidak boleh memiliki jiwa penakut, pengecut, bernyali kecil, bimbang, khawatir, gentar, putus harapan, patah semangat, bernyali kecil. Nah, sekarang kita akan melihat siapa itu Yosua. Yosua adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan dari Nabi Musa. Siapa itu Yosua? Yosua adalah seorang pemimpin yang menggantikan Musa. Di atas pundak Yosua terdapat satu tanggung jawab yang besar untuk membawa bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Suatu tanggung jawab yang tidak mudah, saudaraku. Yosua harus merebut tanah perjanjian dan kemudian mendudukinya bersama bangsa Israel.
untuk menduduki tanah Kanaan tidak semudah membalik telapak tangan. Ada banyak rintangan yang menghadang Yosua dan bangsa Israel. Dua di antaranya, rintangan yang menghadang Yosua dan bangsa Israel adalah yang pertama, yaitu menyeberang sungai Yordan. Bagaimana mungkin Yosua dan bangsa Israel bisa menyeberang sungai Yordan? Karena mereka tidak punya armada air atau tidak punya sarana-sarana lain untuk bisa membawa mereka ada di seberang sungai Yordan. Jadi bagaimana mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menyeberang? Yang kedua, menghadapi tebalnya tembok Yeriko. Suatu hal yang mustahil. Tembok Yeriko bisa ditembus ataupun dilewati. Benar-benar tantangan yang tidak mudah. Tantangan yang tidak gampang ditaklukkan oleh Yosua dan bangsa Israel. Di sini sungguh-sungguh Yosua dan bangsa Israel menghadapi satu situasi yang amat sulit. Nah, situasi yang amat sulit ini seringkali, saudara, membuat seseorang tidak berdaya, takut, bernyali kecil, bimbang, khawatir, patah semangat, tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya. Satu situasi yang tidak mungkin dan tidak mungkin bisa menjanjikan untuk bisa menyeberangi sungai Yordan ataupun melewati tebalnya tembok Yeriko. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, bukankah situasi yang dihadapi oleh Yosua dan bangsa Israel sama persis seperti situasi yang saat ini, akhir-akhir ini sedang kita hadapi, bahkan dihadapi oleh seluruh penduduk dunia. Di mana-mana terjadi tingkat pengangguran. Mal-mal, swalayan, perusahaan-perusahaan pada bangkrut, kolap. Di mana-mana orang sulit mencari pekerjaan. Banyak orang mengeluh, patah semangat, takut menghadapi hidup ini. Dan tidak jarang yang banyak orang mengambil tindakan dengan mengakhiri hidup mereka. Jadi dampak daripada epidemi COVID-19 ini sungguh membawa manusia hidup dalam satu situasi yang sulit, satu situasi yang tidak mudah dan tidak gampang untuk ditaklukkan. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, ketika kita melihat diri sendiri, ketika kita menyadari ketidakberdayaan, ketidakmungkinan, maka kita akan menjadi satu pribadi yang takut, pengecut, bernyali kecil, gampang patah semangat dengan situasi ini. Sekali lagi ketika kita melihat diri kita sendiri, maka yang ada di dalam pemikiran kita adalah nggak mungkin kita bisa menjalani satu kehidupan di hari-hari ini. Atau mungkin saudara akan berkata ketika kita melihat diri sendiri, nggak mungkin saya dapat jodoh. Siapa yang mau sama saya? Ketika kita bertahun-tahun
Saudara menunggu-nunggu dan ternyata saudara belum dikaruniai anak. Saudara menjadi tawar hati, putus pengharapan, dan saudara berkata, saya memang ditentukan tidak mempunyai anak. Stop. Saudara berhenti melihat diri sendiri saudara yang terbatas. Stop untuk saudara berbicara hal yang negatif. Atau saat ini saudara mungkin dihantui oleh sakit penyakit sehingga saudara menjadi khawatir, cemas, takut karena hanya melihat sungai Yordan yang tidak bisa diseberangi. Karena melihat tembok tebal Yeriko yang tidak mungkin bisa ditaklukkan. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang ada di dalam Adonai Yesus HaMashiach. Situasi, keadaan yang sulit, keadaan yang buruk, situasi yang mustahil, situasi yang mana mungkin, mana bisa saudara menerima pertolongan Tuhan. Satu situasi mana mungkin saya bisa mengalami pemeliharaan Tuhan, mana mungkin saya bisa melihat mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan, janji-janji Bapa dicurahkan, digenapkan dalam hidup saya. Namun saya ingin katakan kepada saudara, dengarkan firman Yahweh pagi hari ini. Di dalam ayat yang baru saja kita baca, yaitu Yosua 1 ayat yang ke-9. Bapa Yahweh Elohim telah memerintahkan Yosua supaya apa, saudara? Supaya kuat, supaya hatinya teguh, jangan kecut, jangan tawar hati. Artinya jangan kita takut, jangan kita khawatir, jangan kita bimbang, jangan kita buat putus asa, patah semangat, sehingga kita tidak punya keberanian, kita tidak punya nyali. Ketika menghadapi situasi tidak mungkin. Justru di tengah-tengah situasi yang sulit, kita akan melihat, kita akan menyaksikan, bahkan mengalami kuasa kasih-Nya, pertolongannya, mujizatnya, janji-janji Yahweh Besem Yeshua HaMashiach dinyatakan di depan kita. Sebagaimana ketika Bapak Yahweh berkata kepada Yosua, Yosua, kuat, jadilah engkau kuat, milikilah hati yang teguh, jangan kecut, jangan tawar hati. Dan Tuhan berjanji bahwa yang berperang adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan dan Bapa Yahweh berjanji bahwa kemenangan akan diraih oleh Yosua. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang saya kasih di dalam Adonai Yesus HaMashiach, dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungai Yordan tidak bisa menghentikan janji penyertaan Bapa Yahweh digenapi dalam hidup Yosua dan bangsa Israel. Sungai Yordan tidak bisa menghentikan janji penyertaan Bapa Yahweh digenapi di dalam diri Yosua dan bangsa Israel. Tembok tebal yang mengelilingi kota Yeriko tidak dapat menggagalkan kemenangan yang sudah dijanjikan oleh Bapa Yahweh kepada Yosua dan bangsa Israel. Dan pada akhirnya tembok Yeriko dapat diruntuhkan, dilumatkan oleh Bapa Yahweh. Dan tembok Yeriko yang tebal yang mengelilingi kota Yeriko itu
dapat dilewati, dilalui oleh Yosua dan bangsa Israel. Ibu Bapa dan saudara sekalian yang saya kasih di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Begitu pula dengan kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Sekuat, setebal apapun persoalan yang sekarang saudara hadapi, tidak akan menggagalkan. Tidak akan menggagalkan. Sekali lagi saya katakan, tidak akan menggagalkan janji Bapa Yahweh tergenapi dalam hidupmu. Krisis yang hampir 1 tahun ini, saudara, akibat dampak COVID-19 ini, tidak akan bisa menggagalkan janji Bapa Yahweh tentang pemeliharaannya, pertolongannya, berkat-berkatnya digenapi atas hidupmu. Sebab firman Yahweh berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati. Kenapa Bapa Yahweh melarang kita untuk memiliki hati yang tawar, saudara? Amsal 24 ayat yang ke-10 mengatakan kepada kita, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, jika engkau tawar hati pada masa epidemi COVID-19, kecillah kekuatanmu. Di semasa sekarang ini, jika saudara tawar, jikalau saudara memiliki hati yang tawar, maka saudara tidak akan punya kekuatan menghadapi situasi ini. Saudara akan loyo, saudara akan putus asa, akan cemas, diintimidasi dengan ketakutan. Karena mana mungkin? Karena mustahil. Saudaraku yang saya kasih di dalam Adonai Yesus HaMashiach, tawar hati. Ketika kita tawar hati, maka firman Tuhan mengatakan kecillah kekuatan kita. Ketika tawar hati menguasai kita, maka kita tidak akan mempercayai mujizat Tuhan itu masih ada. Mujizat Tuhan itu masih bisa terjadi di dalam hidup. Saudara akan mengeluh, bersungut, meragukan kasih kuasa daripada Bapa Yahweh besem Yeshua HaMashiach. Oleh sebab itulah firman Tuhan pada pagi hari ini berfirman kepada saudara, memberi harapan, penghiburan dan kekuatan. Jangan tawar hati. Kalau engkau tawar hati di masa pandemi ini, engkau tidak akan memiliki kekuatan. Yang engkau lihat adalah tidak mungkin dan itu mustahil. Ibu Bapa dan saudara sekalian yang saya kasih di dalam Adonai Yesus HaMashiach, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini berikutnya. Selain Bapa Yahweh mengatakan jangan tawar hati, apa yang menjadi dasar firman Yahweh tergenapi dalam kehidupan Yosua dan bangsa Israel? Mari kita lihat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 di dalam Yosua 1. Ayat yang ke-7 dan ke-8, saudara simak firman Tuhan ini. Buka kitab suci saudara, kita sama-sama membacanya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ibu Bapak yang saya kasih di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, selain kita dilarang untuk memiliki hati yang tawar, ayat 7 dan 8 mengatakan kepada kita harus menjadi pribadi orang yang taat terhadap firman Tuhan. Jangan tawar hati, kemudian dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita harus taat terhadap firman Yahweh. Orang yang taat kepada firman Yahweh, maka orang itu memiliki 5M. Yang pertama, dia mendengar firman Yahweh. Telinga kita harus lebih dominan mendengar firman Yahweh. Telinga kita harus lebih dominan menangkap firman Yahweh. Yang kedua, merenungkan firman Yahweh. Pikiran kita harus kita pakai untuk merenungkan firman Yahweh. Sehingga hal-hal yang positif tergeser karena kita terbiasa merenungkan firman Yahweh. Kalau kita merenungkan firman Yahweh, maka akan timbul iman, timbul pikiran yang positif. Yang ketiga, menyimpan firman Yahweh dalam hati. Ini artinya firman Yahweh harus lebih dominan mendapat tempat di hati kita. Firman Yahweh harus lebih dominan mendapat tempat di hati kita. Kita harus banyak menyerap, menyimpan firman Yahweh, bukan yang lain. Sehingga antara hati, pikiran menjadi selaras. Yang keempat adalah kita harus memperkatakan firman Yahweh. Hati kita dikuasai oleh firman Yahweh, pikiran kita dikuasai oleh firman Yahweh, maka yang keluar dari mulut kita adalah memperkatakan firman Yahweh, mendeklarasikan firman Yahweh, tidak persungutan, tidak mengomel, tidak kata-kata negatif, tetapi memperkatakan firman Yahweh, mendeklarasikan firman Yahweh, menyaksikan, menceritakan firman Yahweh, bukan yang lain. Yang kelima adalah melakukan firman Yahweh. Jadi orang yang taat kepada firman Yahweh adalah orang yang melakukan 5M ini, yaitu mendengar, merenung, menyimpan, memperkatakan, melakukan firman Yahweh. Maka dampaknya, saudara, dampak orang yang taat terhadap firman Yahweh dikatakan di dalam kitab suci, yaitu yang pertama, dia tidak akan menjadi orang yang menyimpang ke kanan atau ke kiri. Enggak tersesat. Namun hidupnya terkontrol oleh firman. Hidup tidak sembarangan, hidup tidak sembrono, hidup tidak melanggar firman Yahweh. Itu dampak orang yang taat firman Yahweh. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan nggak mungkin orang yang taat firman Yahweh menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak mungkin, karena yang mengontrol hidupnya adalah firman Yahweh.
Lalu dampak dari orang yang taat firman Yahweh adalah ia akan menjadi orang yang bertindak hati-hati. Dia menjalani hidup ini tidak gegabah, tidak meremehkan dosa, tidak mengecilkan dosa. Dia bertindak hati-hati, dia hidup kudus, hidup takut akan Yahweh. Karena hidupnya itu menjadi garam dan terang dunia. Oleh sebab itulah dia bertindak hati-hati menjalani hidup ini. Ya. Saudara, ketika saya sudah hampir dalam 1 tahun ini, saya berobat di rumah sakit Hermina. Oleh karena sekarang ini harus pakai masker, jadi saya agak sulit mengenali orang-orang. Tetapi banyak orang yang menyapa saya. Ya, banyak orang yang menyapa saya. Terus saya selalu tanya, siapa ya? Siapa ya? Lalu mereka mengatakan, oh ini. Kadang saya kenal, kadang saya tidak. Ya. Kalau hari Rabu kontrol, itu kontrol saya sore hari. Berangkatnya diantar oleh anak saya Nathan. Dan pada waktu anak saya Nathan mengantar saya ngomong sama anak saya, "Tan, kok banyak orang ya mengenal Mami ya? Bukan berarti saya artis ya, tapi kenyataannya kok banyak orang ya kenal Mami padahal Mami nggak kenal mereka. Coba ya Tan, nek Mami hidupnya sembrono, ya-yaan, terus kan hidup Mami nggak jadi kesaksian, sedangkan Mami nggak kenal mereka kenal Mami." Nah saudara, artinya apa saudara? Dimanapun, kapanpun, saudara harus bertindak hati-hati. Karena saudara adalah garam dan terang dunia. Hidupmu dilihat, disorot oleh banyak orang. Hidupmu harus menjadi berkat. Hidupmu harus bisa, ketika orang melihat, saudara itu memang anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Olehnya saudaraku yang saya kasihi, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bisa menaklukkan situasi yang mustahil, situasi mana mungkin? Kita harus tidak boleh tawar hati. Dan yang kedua, kita harus taat firman Tuhan. Dan dampak dari orang yang taat, dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, dia bertindak hati-hati. Dan yang ketiga, dampak dari orang yang taat firman Yahweh, maka hidupmu akan berhasil dan beruntung. Ini artinya apa saudara? Kepada orang yang tidak tawar hati dan taat akan firman Tuhan, Bapa Yahweh berkuasa menggenapi firman-Nya di dalam hidupmu. Gak peduli apakah masa ini masa yang sulit sekalipun, Bapa Yahweh sanggup menggenapkan firman-Nya di dalam hidupmu. Mari saudaraku yang saya kasih di dalam Adonai Yesus HaMashiach, jangan kita melihat sungai Yordan dan tebalnya tembok Yeriko. Mari kita pertingkat kerohanian kita. Jangan sampai masa pandemi COVID-19 ini saudara membuat iman kita menjadi runtuh, nyali kita menjadi ciut. Kita tidak ada keberanian untuk mempercayai janji-janji daripada Bapa Yahweh lagi. Sehingga kita loyo berkata-kata negatif terhadap diri kita, masa depan kita sendiri. Saudara, sekali lagi, sungai Yordan tidak bisa menggagalkan penyertaan Tuhan atas Yosua dan bangsa Israel. Tembok Yeriko setebal apapun tidak bisa menggagalkan kemenangan
yang Bapa Yahweh berikan kepada Yosua dan bangsa Israel. Seburuk apapun mungkin tahun ini yang akan kita jalani, saudara, tidak akan bisa menggagalkan janji Bapa Yahweh tergenapi dalam hidupmu. Pegang itu, jadikan rema, karena rema kita GPF Angelica di tahun 2021 adalah tahun penggenapan. Bapa Yahweh siap menggenapkan janjinya atas kehidupanmu. Katakan amin. Kesimpulan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Sesulit apapun kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini, dan nampaknya segala sesuatu tidak mungkin, mustahil. Namun ketika saudara bereaksi, tidak tawar hati pada masa krisis, pada masa kesukaran, dan selalu menjadi anak-anak Yahweh yang tetap mentaati firman Yahweh. Selalu mentaati firman Yahweh di masa krisis. Maka janji Bapa Yahweh akan tergenapi dalam hidup. Bapa Yahweh akan menyertaimu di masa krisis, di masa susah ini. Dan hidupmu akan dibuat berhasil dan beruntung. Artinya Bapa Yahweh Besem Yesua sanggup menggenapi firman-Nya sekalipun di masa krisis. Percayalah firman Yahweh, ya dan amin. Jangan tawar hati, tetaplah taat firman Yahweh. Bapa Yahweh Elohim Besem Yesua Hamasiah memberkati seluruh jemaat GPF Angelica. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bagi jemaat yang punya masalah, yang sampai hari ini janji Bapa Yahweh belum tergenapi, tangkap rema yang saya sampaikan bahwa tahun ini adalah tahun penggenapan. Miliki hati yang percaya. Jangan tawar hati. Dan mari kita satu dalam doa. Haleluya. Bapa Yahweh Elohim, di dalam nama Adonai Yesua Hamasiah. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang pada pagi hari ini melarang kami, tidak memperbolehkan kami untuk kami memiliki hati yang tawar di masa-masa sulit sekarang ini. Dan beri kepada hati kami untuk mentaati firman-Mu. Maka hamba-Mu percaya Engkau akan menggenapkan janji-Mu atas setiap anak-anak-Mu yang siang malam berseru mengandalkan Engkau. Hamba-Mu berdoa buat sidang jemaat yang pagi hari ini menunggu janji Bapa Yahweh. Bapa, hati yang kecut, hati yang takut, hati yang patah, semangat putus harapan, yang bernyali kecil, aku cabut, aku buang. Hati yang tawar dalam nama Adonai Yesus Hamasiah. Ganti dengan hati yang mempercayai Engkau, mengandalkan Engkau. Tetap teguh berpegang kepada firman-Mu. Dan beri kepada jemaat-Mu hati yang taat akan firman-Mu. Maka aku percaya tidak ada sesuatu yang sulit yang bisa menggagalkan Engkau menggenapi janji-Mu atas jemaat-Mu. Mereka yang saat ini Tuhan belum menanti-nanti penggenapan janji-Mu, belum memiliki anak, dalam nama Adonai Yesus Hamasiah Engkau memberkati rahim-rahim yang belum punya anak.
Dan tahun ini kami akan melihat bagaimana Engkau menanam benih kehidupan di dalam rahim jemaat-Mu yang belum memiliki anak. Dalam nama Adonai Yesus HaMasiah. Mereka yang belum memperoleh pasangan hidup, dalam nama Adonai Yesus HaMasiah, dengan cara-Mu yang dahsyat dan ajaib, Engkau akan mempertemukan pasangan hidup mereka. Mereka yang saat ini Tuhan memiliki hutang yang menumpuk dan tidak bisa membayar, aku berdoa dalam nama Adonai Yesus HaMasiah, ada pertolongan daripada Bapa Yahweh, mereka dapat membayar hutang-hutangnya dengan baik. Mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka seolah-olah Tuhan jenuh menghadapi sakit penyakit, aku berdoa kuatkan hati mereka, tidak tawar. Kesembuhan menjadi bagian milik mereka karena bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Dalam nama Adonai Yesus HaMasiah. Bapa Yahweh Elohim, apapun yang dianggap mustahil, bagaimana mungkin ketika Engkau berfirman bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang tawar hati. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang mentaati firman-Mu. Maka keberuntungan, kesuksesan akan dialami oleh jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah. Bapak Yahweh Elohim, aku memberkati Bapak Presiden Jokowi bersama para menteri dan jajaran Tuhan aparat pemerintah yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau menolong apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, untuk memberikan vaksin dengan cuma-cuma. Bapa, Engkau memberkati, Engkau tolong campur tangan. Engkau terus memberikan kesehatan kepada Bapak Presiden Jokowi. Engkau juga akan menolong Tuhan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang diambil untuk kebaikan, untuk keamanan negeri kami Indonesia. Lindungi Pak Jokowi bersama dengan keluarganya. Berkati jajaran TNI dan Polri yang mendukung kestabilan keamanan di negeri ini. Engkau tolong. Bapak, Engkau memberkati vaksin yang diberikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Engkau memberkati, biarlah itu menjadi alat cara yang Tuhan pakai untuk menghentikan virus COVID-19 ini merajalela. Dalam nama Adonai Yesus HaMasiah. Bapa, Engkau memberkati bangsa dan negaraku menjadi bangsa yang makmur, adil, damai, dan sentosa. Aku memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dari bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, sampai kepada anak-anak. Biarlah kasih setia-Mu menyertai mereka, melingkupi mereka, menyertai keluar masuk mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau tolong. Aku memberkati keluarga Ibu Jum Tuhan yang saat ini isolasi mandiri. Mari Bapa, Engkau tolong, ada banyak Tuhan pelajaran yang Engkau berikan buat keluarga ini. Biarlah keluarga ini Tuhan juga tetap mengalami pertolongan, pemeliharaan daripada Bapa Yahweh. Dilalukan dari segala wabah yang tidak baik. Disembuhkan dari COVID-19. Aku memberkati Mbak Yama Tuhan. Engkau tolong di dalam kesendiriannya. Namun sesungguhnya ia tidak sendiri, ada Engkau yang menyertai. Sebab itu kuatkan dan hiburkan dan pulihkan dari COVID-19. Tutup bungkus seluruh sidang jemaat-Mu dari berbagai penyakit sampar dalam nama Adonai Yesus HaMasiah. Di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Adonai Yesus HaMasiah, sebelum pulang mari kita menerima janji berkat dari Bapa Yahweh melalui doa berkat pada hari ini. Yevareka Yahweh weis mereka, Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yair Yahweh panai eka wikuneka, Yahweh menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panareka wihasem leka salom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkatilah rumah tanggamu dan seluruh keturunanmu. Diberkatilah
engkau dengan umur panjang, dijadikan oleh Bapa Yahweh senantiasa berhasil dalam segala usahamu. Kiranya berkat kasih dari Bapa Yahweh, cinta kasih dari Adonai Yesus HaMasiah, pimpinan Ruach HaKodes menyertai saudara semua, mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus HaMasiah datang kembali dan bawa kita masuk Samayim, kekal selama-lamanya. Haleluya.